Agar Sumi tidak teriak dan melapor ke orang lain, ya akhirnya Sumi itu dibunuh, gengs. Setelah Sumi meninggal, dikabarkan kalau arwahnya ini gentayangan, menjelma menjadi sosok pocong Sumi. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mysterious Things. Apa kabar dunia? Hai semua manusia dan makhluk luar angkasa yang baru nonton channel ini, selamat datang. Duh gengs, kemarin gue sedih deh karena denger cerita dari saudara gue yang pada punya usaha kos-kosan nih. Itu katanya sekarang pada kosong karena kan pandemi. Ya nggak kos-kosan doang sih yang kosong, tapi rumah kontrakan juga itu pada kosong karena jarang yang nempatin. Ya mungkin karena ini orang-orangnya di tempat kerjanya itu lagi pada ditutup, atau para mahasiswa yang kontrak ataupun ngekos di sana itu sekarang kan pada kuliah online. Jadinya bisnis kos-kosan sama kontrakan pada lesu semua. Uang yang ada hanya cukup untuk makan hari ini. Ya Allah, begitu berat ujian yang kau berikan kepada kami. Biasa mah tiap bulan bisa kipas-kipas ya, ongkang-ongkang kaki aja gitu nungguin biaya tarikan bulanan. Nah terus gue juga bingung deh sama nasib dari kos-kosan dan kontrakan ini yang pada ditinggalin tuh sekarang gimana? Kan biasanya kalau kos-kosan tuh kamarnya banyak, kontrakan juga gede-gede. Kalau nggak ditinggalin gitu berarti kan kosong, jadi serem dong. Habisnya kan kata orang-orang, rumah nanti kalau nggak dihuni-huni tuh bisa dihuninya sama makhluk lain. Mending itu makhluk bisa iuran bayar listrik atau bayar maintenance gitu. Kan kagak, mereka cuma numpang nakut-nakutin doang. Contoh nyatanya aja nih, adalah rumah kontrakan yang berada di Jogja. Karena udah lama gak dihuni, jadinya terkenal angker. Nah, saking terkenalnya, orang-orang di sana tuh nyebutnya rumah itu sebagai rumah Sumi. Nah, halo teman-teman di Jogja, mungkin udah pernah tahu atau udah pernah kesana iseng-iseng? Nah, jadi rumah ini tepatnya berada di rumah nomor 197, RT 09 RT 02 Desa Jagalan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dulunya nih, rumah ini memang semacam bangunan lama. Dibangunnya aja tuh pada tahun 1860. Berarti sewaktu zaman Orde Baru kali itu. Dan rumah ini juga dikabarkan dibangun untuk salah satu menteri pada saat itu. Jadi memang kayak bahan bangunannya pasti bagus tuh buat menteri kan. Yang mana sampai sekarang buktinya masih kokoh berdiri walaupun udah rusak karena nggak dihuni. Ada rumor juga yang mengatakan kalau pembangunan rumah ini tersendat, terus kosong selama kurang lebih 40 tahun. Namun ternyata berita itu hoax, gengs. Karena meskipun rumah ini udah terlanjur dicap angker, tetap aja gengs, dari zaman 70-an, rumah ini selalu aja ada yang kontrak. Namun memang semenjak gempa Jogja tahun berapa tuh, 2006, rumah ini jadinya kosong dan nggak ada yang nempatin lagi. Berarti kalau dihitung-hitung, rumah ini tuh kosongnya sekitar 14 tahun lah sampai sekarang. Ya mohon maaf, 14 tahun wajar aja kalau jadi angker ya. 14 tahun kosong nggak ada manusia yang tinggal di situ, makanya jadi dikontraknya makhluk lain. Kata orang dulu aja kalau rumah kosong selama 40 hari aja itu diisi sama arwah yang pada gentayangan tuh. Apalagi ini 14 tahun. Nah seperti yang tadi gue udah bilang di awal, ternyata sebelum rumah ini dibiarin kosong, rumahnya itu emang udah terkenal angker duluan, gengs. Jadi menurut orang-orang sekitar nih, gengs, sering banget ada yang melihat kayak penampakan pocong sekitaran jam 10 malam ke atas di rumah tersebut. Dan pocong itu diyakini adalah pocong Sumi. Jadi ceritanya dulu nih, sekitar tahun 1935, rumah itu ditempati oleh seorang suami istri yang merupakan pengusaha batik. Istrinya itu namanya adalah Sumini atau biasa dipanggil dengan nama Sumi. Nah suatu hari, suaminya Sumi ini tuh pergi keluar kota. Jadinya Sumi kan tinggal sendirian tuh di rumah. Suaminya sebenarnya sih juga ngerasa was-was ya ninggalin istrinya sendirian, tapi ya mau gimana, tuntutan kerja. Makanya nih akhirnya suaminya berpesan kalau nanti ada yang ngetok pintu jangan dibukain. Ya udah deh, abis itu suaminya berangkat pergi kerja. Nah ternyata rumah itu memang sudah menjadi incaran perampok. Dan malam itu juga ada 3 perampok yang datang ke rumah Sumi. Mereka gedor-gedor pintu tuh. Ya awalnya memang tidak dibukakan sama si Sumi. Namun ketiga perampok itu berhasil meyakinkan Sumi kalau ceritanya mereka mau menyampaikan berita kalau suaminya itu mengalami kecelakaan. Jadi si perampok ini tuh berperan seolah-olah adalah orang yang membawa kabar berita tersebut. Karena khawatir sama keadaan suaminya, Sumi akhirnya ngebukain lah itu pintu. Ini dari zaman dulu, perampok udah banyak banget akalnya ya. Kayak zaman sekarang gitu yang tahu telepon bilang katanya anaknya masuk penjara atau kena narkoba gitu, ketangkap polisi, sampai nangis-nangis tuh. Atau ada juga yang bilang dapat undian hadiah. Ternyata emang udah dari tahun kuda, ini orang pada demen nipu-nipu. Nah pas dibukain pintu, langsung deh rumah Sumi ini digasak dan semua barang berharganya diambil, dicuri. Agar Sumi tidak teriak dan melapor ke orang lain, ya akhirnya Sumi itu dibunuh,
dibunuh, gengs. Setelah Sumi meninggal, dikabarkan kalau arwahnya ini gentayangan menjelma menjadi sosok Pocong Sumi. Makanya rumah itu akhirnya dinamakan dengan rumah Pocong Sumi. Gue tapi juga kurang paham ya, kenapa gentayangannya jadi pocong begitu? Bukan jadi kayak, mohon maaf, misalkan kayak Mbak Kunti apa Sundel Bolong kayak Susana. Soalnya kan kalau pocong itu identik, gentayangannya karena tali pocongnya belum dilepaskan, katanya begitu. Anyway, menurut keterangan warga sekitar, rumah ini kan selalu ada yang ngontrak sebelum gempa Jogja tuh. Tapi orang-orang yang ngontrak di sana tuh ngerasa ada yang aneh sama rumahnya. Jadinya tiap kali dikontrakin, orang-orang yang ngontrak tuh pasti cuma sebentar-sebentar doang, habis itu pindah karena nggak betah tuh orang-orang. Nah, giliran misalnya ada nih yang tinggal lama, ngontrak di situ lamaan gitulah. Tapi pasti asisten rumah tangganya itu ganti-ganti, gengs. Alasannya, asisten rumah tangganya itu katanya pada takut karena ngelihat banyak banget sosok penampakan. Makanya mereka mutusin untuk berhenti aja deh. Contohnya nih, mereka kayak waktu asik lagi nonton TV, tiba-tiba channelnya katanya suka keganti-ganti, terus ternyata di sampingnya ada ikutan pocong ikutan nonton. Ada-ada aja pocong ikutan nonton. Kalau filmnya sedih dia ikutan nangis, nggak ya nonton Korea? Setelah rumah ini kosong dan gak berpenghuni sekian lama, otomatis kelihatan ininya tambah angker ya rumahnya. Namun karena itulah, rumah ini malah dijadikan semacam tempat uji nyali atau wisata mistis di daerah Yogyakarta, gengs. Jadi abis nongkrong nih kalian di angkringan malam-malam makan nasi kucing, bisa lanjut wisata ke tempat ini. Nah, menurut pengalaman orang-orang sekitar yang pernah uji nyali di sana juga, ternyata mereka nggak cuman pernah melihat penampakan pocong Sumi aja yang memang sering kelihatan ada di teras rumah. Tapi banyak juga nih penampakan lain yang banyak muncul di rumah tersebut. Penampakan yang pertama adalah hantu yang biasa dipanggil dengan nama Mbah Putri. Nah, emang kalau orang Jawa itu biasanya manggil seorang nenek itu dengan sebutan Mbah. Jadi hantu ini memang penampakannya adalah nenek-nenek. Mbah Putri sendiri ini menempati kamar tengah di rumah Sumi. Nah, katanya sih Mbah Putri ini kalau hadir itu ditandai dengan bau-bau aroma melati. Yang mana katanya kalau ada makhluk halus dengan aroma melati itu nggak ganggu, alias sifatnya baik. Ya mungkin aja sih masuk akal, soalnya kan kayak kalau nyium bau melati itu bawaannya relax kayak di spa mahal gitu, nggak bikin senewan kalau nyium gituan. Berarti baik tuh. Lalu penghuni lainnya adalah kayak sosok seorang anak-anak. Nah, hantu anak-anak ini menghuninya di area halaman rumah. By the way, di halaman rumah tersebutnya juga ada meja, kayak meja taman gitu. Lengkap sama ada cangkir-cangkirnya juga, gengs. Gue juga kurang ngerti itu kenapa ditaruh begituan di situ. Apa buat tete cantik sore-sore kali ya? Buat rumpi-rumpi. Nah, konon katanya penampakan anak-anak ini tuh anti mainstream. Yang mana bukan mentang-mentang tea time gitu di taman, cantik-cantik, terus hantunya kayak anak-anak bule yang lucu-lucu itu yang lari-larian tapi transparan kayak di film-film. Kagak begitu. Kalau hantu anak-anak di rumah Sumi ini, badannya tuh kecil banget, tapi mukanya tua dan perutnya buncit. Namun alhamdulillahnya katanya sih, sosok ini baik juga, jadi nggak ganggu. Nah, selain penampakan pocong, Mbak Putri sama anak-anak, ada juga penampakan seekor ular dengan kepala manusia. Ya mohon maaf kalau itu sih fix ya seremnya ya liatnya ya. Macam siluman ular di sinetron Indonesia. Konon katanya kalau doi lagi adem nih, pokoknya suasana hatinya lagi bagus lah. Penampakan doi ini bakal normal-normal aja. Maksudnya wujudnya ini akan 100% ular kayak biasa. Tapi kalau doi lagi marah, kepala ularnya tadi itu berubah menjadi kepala manusia. Dan sosok ini juga bisa ditemukan di halaman rumah juga. Dan karena sekarang rumah Sumi itu sudah menjadi objek wisata, biar orang-orang nih pada bisa ngebayangin kayak gimana sih tadi tuh penampakannya, dan lebih kayak merasakan atmosfernya, dibuatlah kayak semacam realistik 3D yang bisa kita lihat secara kasat mata. Mungkin maksudnya biar nggak cuma anak indigo doang yang bisa lihat. Gue lupa tapi nih, masih ada lagi sosok wanita penghuni kamar bagian depan yang biasa dengan dipanggil Bayu. Nah, hantu Mbak Ayu ini katanya sih pemalu, gengs, ala-ala wanita Jogja. Dan menurut kisahnya, Mbak Ayu ini merupakan hantu penasaran yang meninggal karena KDRT. Karena dianiaya sama suaminya nih, mukanya Mbak Ayu tuh jadi rusak. Oleh karena itu, Mbak Ayu jadi malu buat menunjukkan mukanya. Nah, di kamar Mbak Ayu, ini sering banget kayak orang melihat ada bercak darah di bagian dinding-dindingnya gitu. Meskipun siang hari, gengs. Jadi emang darahnya itu sering muncul. Nggak mesti melulu malam-malam gitu biar mencekam. Udah gitu, kan banyak nih orang-orang atau vlogger yang datang ke situ buat ngerekam di kamar Mbak Ayu. Tapi rata-rata nih mereka mengalami semacam masalah, gengs. Maksudnya ada aja hal yang membuat mereka nggak bisa ngerekam di tempat tersebut. Kayak baterainya toto lobet, atau memori rekamannya toto error, ngehang gitu. Pokoknya ada aja dah. Nah, kita lanjut ke bagian belakang rumah ya. Gue kayak sales rumah mau jualin rumah dari tadi. Ngejelasin dari halaman sampai per tiap kamar ya. Mungkin ada yang mau beli rumah ini? Minat kalian? Senin harga naik. Nah, di bagian belakang, itu kan ada semacam pintu masuk gitu dari bagian belakang. Di situ ada dua ukuran topeng yang masing-masing ditaruh
terletak di samping kiri dan samping kanan. Dan dua ukiran topeng tersebut dipercaya merupakan sosok penjaga dari rumah ini. Tapi selain makhluk pengisi topeng itu, ternyata ada makhluk lain juga yang dianggap sebagai penjaga rumah. Sosok makhluk tersebut itu berupa macan gaib. Rame amat ya rumahnya, segala ada macan. Gak kaleng-kaleng gengs yang jagain, bukan cuma kucing doang yang ngeong-ngeong minta makan, dikasih makan udah ngilang kabur. Menurut orang-orang yang bisa ngelihat, atau anak indigo lah biasa dibilang, hantu yang menghuni rumah tersebut gak cuma 6 tadi doang, tapi masih banyak lagi. Jadi lebih rame daripada Malioboro tuh coba. Kata mereka nih, kata yang pada bisa ngelihat, dari luarnya aja itu udah banyak setan kayak kuntilanak, genderuwo, noni Belanda. Bahkan ada juga setan yang gak biasa gitu kelihatannya. Yang mana kayak juga banyak setan-setan ular dengan mustika di kepalanya, dan juga ada kerajaan kerak putih. Tuh, rame banget kan? Daripada kalau lu ke Jogja, ke Malioboro, mending ke situ aja ramenya sama. Nah, tapi yang paling misteriusnya adalah ini rumah kan udah jadi kayak semacam tempat wisata ya. Namun kalau kalian berkunjung ke sana nih, di situ ada satu ruangan yang anehnya tuh dikunci dan dilarang untuk dimasukin. Sementara ruangan-ruangan lain tuh enggak kan bebas saja. Meskipun para pengunjung nih tetap masih bisa melihat bagian ruangan yang dikunci itu dari jendela bagian luar. Kalau dilihat sih seperti kamar biasa aja, tapi kita nggak tahu nih ada siapa di dalamnya. So, itu tadi sejarah atau cikal bakal dari rumah Pocong Sumi yang berada di Yogyakarta. Ya walaupun rumah ini kosong, tapi tetap aja kalau kalian mampir ke situ, mau untuk uji nyali ataupun iseng-iseng, kalian tetap harus sopan. Ibaratnya permisi-permisi karena kan masuk rumah orang. Habisnya walaupun tadi itu kelihatannya kosong, tapi kalau dari cerita orang bisa ngeliat kan isinya rame banget tuh. Kayak Ramayana, Malioboro. Ya Ramayana ada di Malioboro juga kali ya. Dan kalau kalian udah pernah ke sana, komen-komen di bawah ya. Kayak apa sih rasanya masuk rumah itu? Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe-nya ya di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadaivan. Sampai jumpa di kasus interesting selanjutnya. Dadah, happy weekend.